orang Kristen menyebut nama Yesus dengan mengikutkan Kristus setelahnya. Dalam setiap doa dan penyembahan, nama Yesus Kristus disebut kepada pribadi Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa Yesus disebut Kristus atau yang diurapi? Zacharias Ursitus dalam komentari Heidelberg Catechism menuliskan, karena dia ditabiskan oleh Allah Bapa dan diurapi dengan Roh Kudus untuk menjadi nabi, utama, dan guru kita, yang telah sepenuhnya mengungkapkan kepada kita nasihat dan kehendak rahasia Allah mengenai penebusan kita, dan menjadi satu-satunya imam besar kita yang dengan pengorbanan tubuhnya telah menebus kita dan terus-menerus berdoa dengan Bapa kita, dan menjadi Raja yang kekal bagi kita, mengatur kita dengan firman dan rohnya, dan yang membela serta memelihara kita dalam kenikmatan keselamatan yang telah dia beli dan harganya telah lunas dibayar. Kristus mengalami pengurapan dalam keadaannya sebagai manusia, dalam sakramen yang tidak mesti sakramental tetapi spiritual. Ini menunjukkan bahwa Kristus menjadi role model agar umat Tuhan juga mengalami pengurapan seperti Kristus dengan taat mengerjakan panggilannya sebagai nabi, imam, dan raja yang berkenan kepada Bapanya. Yesus sebagai yang diurapi atau Kristus menjadi gelar yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang diurapi untuk melaksanakan tugasnya di dunia dan mengerjakan kehendak Allah Bapa, yakni menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan keselamatan kekal, dan ini hanya dapat dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus hadir sebagai Nabi Allah yang telah lama dinantikan. Yesus juga dipandang sebagai imam yang diurapi. Yesus menerima pembasuhan baptisan dan urapan roh karena untuk mempersiapkan dirinya melakukan pekerjaan pelayanannya sebagai imam besar. Dalam baptisan ayat ini, Yesus menguduskan dirinya dengan doa sampai akhirnya Yesus masuk jauh ke dalam kematian. Suara dari langit yang menobatkan Mazmur pasal 2 ayat 7 pada Yesus menunjukkan bahwa Yesus sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam pelayanannya sebagai Raja bagi umat. Oleh karena itu, kedatangan roh ini merupakan urapan Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Sebagai Nabi, Imam, dan Raja, Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Sebagai Nabi, Yesus mewakili Allah di hadapan manusia. Sebagai Imam, Yesus mewakili manusia di hadapan Allah. Dan sebagai Raja, Yesus memerintah dan mendirikan kerajaannya yang kudus, yang bukan dari dunia ini. Yesus melaksanakan tugasnya sebagai Nabi untuk, yang pertama, menyatakan kehendak Allah kepada seluruh ciptaan, malaikat, dan manusia, serta memproklamasikan hukum dan menjaga manusia dari dosa dan kerusakan. Yang kedua, untuk mengutus dan memelihara pelayanan penginjilan, mengutus para nabi, para rasul, guru, dan pelayan dari gereja. Yang kedua, untuk memutus dan memelihara pelayanan Injil, mengutus para nabi, rasul, guru, dan pelayan lain dari gereja, memberikan mereka karunia bernubuat dan karunia lain yang dibutuhkan dalam pelayanan penginjilan. Dan yang ketiga, dia mengajar umatnya secara personal, menerangi pikiran mereka dan menggerakkan hati mereka dengan iman dan ketaatan oleh Injil. Dalam keimamannya, Yesus mengerjakan tugas seorang imam seperti yang dituliskan dalam Ibrani pasal 5 ayat 1, yakni dalam ketetapannya Allah memilih Yesus mempersembahkan korban kepada Allah untuk pembasuhan dosa manusia. Dan bukan hanya itu saja, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah seperti yang dituliskan dalam Ibrani 7 ayat 25. Yesus adalah korban itu sendiri. Dia merelakan dirinya dibawa seperti domba ke tempat pembantaian untuk dipersembahkan demi menyucikan dosa umat manusia. Yesus sebagai Raja, yakni dia memerintah gereja dengan firman dan rohnya, memelihara dan membela kita dari musuh, melindungi dan mempersenjatai kita untuk melawan musuh, dan dengan rohnya kita disanggupkan untuk melawan dan mengatasi mereka, serta mencurahkan atas gerejanya karunia dan kemuliaan yang membebaskan umatnya dari segala kejahatan, dan akhirnya mengalahkan musuhnya dengan kuasanya sendiri. Sebagai Raja, Yesus akan memerintah atas umatnya dalam kerajaannya yang kekal. Sebab Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna yang mengemban tugas sebagai Nabi, Imam, dan Raja yang sudah dipilih Allah untuk kita umatnya yang sudah ditebus. Nabi, Imam, dan Raja terdahulu adalah orang-orang pilihan Allah yang tidak sempurna dan jauh dari apa yang Allah kehendaki. Mereka adalah orang-orang yang rapuh, yang rentan melakukan dosa, sehingga umat yang mereka pimpin dan gembalakan pun mengalami dampak dari ketidaksempurnaan mereka, dan tentu akhirnya tidak ada yang dapat memenuhi tugas
dan tanggung jawab dari Allah itu dengan sempurna. Syukur kepada Allah, kita sebagai anak-anaknya memiliki nabi, imam, dan raja yang sempurna, dan tentu akan menolong dan menyangguhkan kita. Dia adalah Yesus Kristus yang menjadi guru agung, perantara yang telah menebus kita dengan pengorbanannya yang sempurna, serta menjadi pemimpin kita yang kekal.